Step by step interview. Step 1 adalah screening CV. Proses pertama yang harus dilakukan adalah screening CV dari calon karyawan atau pekerja. Screening sendiri merupakan proses memverifikasi data. Jadi, screening CV adalah sebuah proses verifikasi informasi yang dituliskan oleh calon karyawan untuk kemudian disesuaikan dengan kebutuhan rekruter. Step 2 yaitu interview bersama HR. Proses wawancara yang dilakukan tim HR perusahaan atau rekruter yang ditunjuk oleh perusahaan. Proses tersebut biasa dilakukan secara langsung dengan mengundang pelamar datang ke perusahaan atau bisa pula dilakukan secara online, bahkan dalam kondisi tertentu bisa melalui telepon atau Zoom meeting. Selamat siang, Pak. Selamat siang, boleh silakan duduk. Oke, namanya Puji ya? Puji boleh langsung perkenalkan diri secara singkat aja dulu. Nama saya Puji Astuti, saya fresh graduate dari UNJ, Pak. Prodi saya waktu kuliah sih manajemen dengan konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Oke, Puji ini kan fresh graduate ya. Boleh dong Puji, saya pengen tahu setahun terakhir ini Puji ngapain aja? Kalau setahun terakhir belakangan sih lebih fokus magang ya, Pak. Tapi kalau misalnya di kuliah, saya fokus juga di organisasi. Cuma kalau misalnya lebih dijelaskan lagi, kalau magang sih saya di perusahaan kecil ya, Pak. Karena pada saat itu juga lagi penerimaannya itu lagi sedikit. Di perusahaan kecil itu saya di bidang HR, Pak. Di bidang HR ini saya membantu karyawan untuk melakukan proses seleksi, lalu screening karyawan juga. Itu aja sih Pak yang saya bantu selama magang kemarin. Oke, kan Puji berarti pernah magang ya di bagian HR, terus juga Puji pernah organisasi. Nah, saya pengen tahu soft skill yang Puji miliki ini apa sih? Mungkin bahasa atau leadership atau kepemimpinan dan lain sebagainya macamnya. Boleh dijelaskan? Kalau menurut saya Pak, dari pengalaman saya sebelumnya, soft skill saya itu lebih ke berbicara di depan umum. Saya jago public speaking juga Pak. Lalu kalau bisa dinilai bahasa Inggris saya juga baik. Oke, Puji ini berarti kan emang pernah magang ya, khususnya di bidang HR. Saya sendiri pengen tahu Puji ini pernah magang di perusahaan mana aja ya? Kalau di perusahaan saya 2 kali magang sih Pak. Perusahaan yang pertama itu di PT Paragon, lalu yang kedua itu di perusahaan PT kecil Pak, PT Jaya Abadi. Oke, nah kan berarti di sini Puji ini pengen ngelamar di bagian HR juga ya, sama di perusahaan kita juga di bagian HR. Nah, kenapa sih Puji ini sendiri berminat buat ngambil peran di divisi HR di perusahaan kita selain di luar dari pengalaman Puji baik di organisasi, baik di magang? Dari research yang saya lakukan ya Pak ya, perusahaan Bapak itu menurut saya baik nih Pak di bidang HR-nya. Jadi saya tertarik untuk membuka pengalaman yang baru, lingkungan suasana yang baru juga. Lalu intinya sih untuk pengalaman yang lebih baru sih Pak. Oke, tadi kan kita udah tahu ya, dari saya sendiri juga udah tahu kenapa Puji pengen bergabung sama perusahaan kita, khususnya di bidang HR ini. Nah sekarang dari saya sendiri pengen tahu nih, kira-kira gimana sih cara Puji sendiri itu mengembangin keterampilan Puji di perusahaan sebelumnya, khususnya di perusahaan Paragon? Kalau misalnya untuk mengembangkan diri, saya biasanya ngelakuin pelatihan skill sih Pak, pelatihan skill, lalu ikut-ikut seminar juga, seminar-seminar online maupun offline. Lalu ada juga yang kayak kursus online, itu banyak disediakan di online, berbayar atau tidak. Itu aja sih Pak. Oke, mungkin karena Puji ada sangkut pautnya juga, karena Puji juga masih fresh graduate, mungkin yang terakhir yang saya ingin tanyakan, ini di luar magang ya, khususnya di organisasi, gimana sih cara Puji sendiri itu mengembangkan keterampilan Puji di lingkup organisasi itu sendiri? Mungkin pertanyaannya agak mirip sama yang sebelumnya, terus saya juga ingin tanya gimana Puji ini dapat menyeimbangkan antara kewajiban dari kuliah sama dengan tanggung jawab Puji di organisasi itu sendiri. Yang pertama sih Pak, yang paling penting adalah manajemen waktu. Maka saya harus membedakan prioritas mana yang lebih penting dibanding organisasi maupun kuliah saya. Lalu saya biasa ngelakuin yang namanya evaluasi pekerjaan nih Pak. Evaluasi pekerjaan itu dimana pekerjaan yang organisasi dan kuliah saya itu kan suatu pekerjaan ya Pak ya. Jadi dievaluasi nih Pak dua-duanya. Saya
lebih condong yang kemana, dimana sebenarnya itu nggak bisa kan ya Pak, maksudnya condong ke organisasi maupun condong ke kuliahnya aja. Jadi saya di evaluasi itu saya berusaha menyeimbangkan antara keduanya, itu aja sih Pak. Oke, mungkin pertanyaan atau interview kali ini cukup. Mungkin nanti selanjutnya terkait dengan jawaban dari perusahaan kami bakal dikirimkan lewat email. Izin bertanya Pak, kalau misalnya itu untuk jangka waktunya dalam berapa lama ya Pak? Oke, mungkin nanti kita bakal info ini itu around 1-2 minggu ke depan. Jadi nanti Puji bisa langsung cek aja di email Puji, entah itu mungkin di Trace atau di Spot, nanti bisa langsung dicek aja. Oke, makasih Pak. Oke, terima kasih sebelumnya Puji atas kesempatan dan waktunya. Iya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan. Step ketiga adalah user interview. Wawancara kerja dengan user yang akan memimpin kamu bekerja nanti. User adalah orang yang menilai kesesuaian kriteria teknis yang dibutuhkan perusahaan dari pelamar kerja. Biasanya orang yang akan mewawancarai kamu di tahap ini adalah SVP, Manager, Vice President, dan lain-lain. Oke, sebelumnya boleh kenalkan diri dulu, nama lengkap sama dari mana? Nama saya Puji Astuti, saya fresh graduate dari Universitas Negeri Jakarta dengan jurusan manajemen, konsentrasinya manajemen sumber daya manusia Pak. Oke, sebelumnya Mbak Puji udah pernah ada pengalaman belum terkait HR atau sumber daya manusia? Kalau pengalaman sih udah ya Pak, saya beberapa kali magang di perusahaan tertentu dengan bidang HR juga. Oke, berarti kalau boleh tahu, Mbak Puji tahu nggak sih gimana caranya memastikan kepatuhan perusahaan terhadap hukum ketenagakerjaan dan peraturan terkait HR itu sendiri? Yang pertama sih saya pasti memastikan kepatuhan perusahaan terhadap hukum ketenagakerjaan dengan terus memperbarui diri terhadap regulasi yang terbaru nih Pak. Lalu saya juga aktif dalam mengikuti pelatihan, membaca literatur, dan bekerja sama dengan tim hukum internal ataupun eksternal. Ini untuk memastikan kebijakan dan praktik HR yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Oke, berarti gimana sih cara Mbak Puji ini menangani situasi di mana nantinya akan ada pelanggaran etika atau kepatuhan di lingkungan kerja nanti? Oke. Kalau ada pelanggaran etika atau kepatuhan sih Pak, saya akan segera melakukan investigasi, lalu mengutamakan komunikasi juga, komunikasi yang terbuka dengan semua pihak yang terlibat, dan melakukan tindakan korektif yang tepat. Nah, saya juga akan memastikan bahwa kebijakan perusahaan ditegaskan secara adil dan konsisten. Oke, jadi nanti kalau misalkan ada penurunan dalam kinerja tim kita, nanti bagaimana sih Mbak Puji ini melakukan pendekatan atau memperbaiki situasi tersebut? Kalau ada penurunan kerja tim sih, saya biasanya akan memulai dengan mendengarkan dulu ya Pak. Saya akan berbicara dengan anggota tim untuk memahami masalah yang mereka hadapi. Kemudian bersama mereka saya juga akan merancang rencana perbaikan yang inklusif dan memberdayakan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan mengatasi hambatan yang mungkin akan terjadi. Oke, berarti kalau nanti Mbak Puji menghadapi situasi di mana terjadinya konfliknya besar antara manajemen dengan karyawan terkait kebijakan HR itu kayak gimana? Kalau situasi yang konflik itu pasti memerlukan pendekatan yang diplomatis ya Pak. Saya akan mendengarkan semua pihak, mencari pemahaman yang holistik terhadap situasi dan bekerja menuju solusi yang menguntungkan untuk semua pihak. Nah, saya percaya komunikasi terbuka dan penyelesaian yang adil dapat membantu menyelesaikan konflik dengan baik. Oke, gimana caranya Mbak Puji ini menilai dan meningkatkan efektivitas strategi rekrutmen dalam menarik bakat baru para teman-teman? Dalam menilai strategi rekrutmen dengan memperhatikan jumlah dan kualitas pelamar, ini saya ambil dari berbagai sumber sih Pak. Seperti dengan kesesuaian mereka dengan kebutuhan perusahaan juga. Nah, untuk meningkatkan keefektifan, saya akan terus memantau semua data rekrutmen, terus mempelajari tren pasar kerja juga nih Pak.
dan mendengarkan umpan baik dari tim HR terkait dan manajemen. Nah, pendekatan barunya sih seperti penggunaan platform online yang lebih luas, terus diversifikasi sumber bakat juga, dan evaluasi yang terus-menerus pada proses wawancara, dan akan saya lakukan untuk menarik kandidat yang terbaik. Itu aja sih Pak jawabannya. Oke, mungkin dari aku cukup. Mungkin nanti selanjutnya akan kita FYI lagi ya ke Mbak Puji. Oke, terima kasih Pak. Secara keseluruhan, wawancara adalah tahapan kritis dalam berbagai konteks, termasuk wawancara pekerjaan, penelitian, atau proyek tertentu. Kesuksesan wawancara tidak hanya bergantung pada pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan komunikasi, persiapan yang matang, dan profesional. Dari proses wawancara yang telah kami paparkan di dalam video hanya dalam garis besar, karena untuk proses rekrutmen dalam setiap perusahaan atau organisasi akan berbeda sesuai dengan sistem dan regulasi yang ada di perusahaan atau organisasi tersebut.